Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam, kasih Kak. teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang terus bertahan hadir. Kita balik lagi di bimbingan Ukom Foko Indonesia. Teman-teman yang hadir adalah peserta yang akan Ukom sebentar lagi. Lagi-lagi doa dari kami semoga lancar, badannya sehat, dan nanti hasil ujiannya kompeten 1 kali ujian. Dan dosen pengajar di Foko selalu diberikan kesehatan juga dan lancar segala urusannya. Amin. Amin Amin. ya robbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar sama Bu Leni. Seperti biasa, teman-teman sudah kenal semua ya. Jadi nanti Bu Leni berjalan, akan memperkenalkan materi yang akan disampaikan. Saya akan share screen kan materi dari beliau. Kalau gitu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Leni memulai kelas malam ini. Silakan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu tetap semangat. eh untuk untuk apa? Bimbel malam ini mudah-mudahan dapat eh, ilmunya ya, biar lulus kompeten gitu ya. Amin. Niatnya ke depannya begitu kan harapannya. Oke, kita aja Mas Adi. Oke, siap. Teman-teman semuanya, Bu Leni sudah mempersilahkan untuk kita mengerjakan soal dari beliau malam ini. Kalau bisa, di bawah 1 menit kita udah bisa menjawab ya. Kalau gitu saya tampilkan soalnya dan saya kasih timer dimulai dari sekarang. Timernya lewat handphone dulu ya. Waktunya sisa 3, 2, 1. Dan yang sudah menjawab hanya baru 10 orang sekitar. Berarti selebihnya menjawab lebih dari 1 menit. Jawabannya D, 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 D. Masih D. Jangan ikut-ikutan ya menjawabnya. Jangan-jangan ikut-ikutan yang sudah muncul. Jawab sesuai analisa sendiri. Karena di Ukom pun nantinya sibuk sendiri. Baik, waktunya sudah hampir minus 1 menit. Sepertinya teman-teman mengalami betul berjamaah atau salah berjamaah. Kita belum tahu. Kita simak pembahasannya. Silakan mulai nih soal yang pertama dibantu pembahasannya. Oke, untuk menjawab soal JCS ya, Bapak Ibu, teman-teman juga harus mengetahui nilai normalnya ya. Kalau misalkan itu kan nilainya berapa paling tinggi? 4 gitu kan. Motoriknya 6, verbalnya 5. Untuk jawabannya adalah 7. Lihat di sini ya. Ada apa? Tampak fleksi abnormal. Fleksi abnormal nilainya berapa? 3. Ya. Suara menggumam. Berapa? Suara menggumam 2. Ya kan? Dicubit, rangsang nyeri. 2. 3 tambah 2 tambah 2 berapa? 7. Coba tampilin jawabannya Mas biar apa Bapak Ibu teman-teman bisa lihat nilai normalnya. Oke, siap. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk mata
misalkan membuka mata spontan nilainya 4. Ini harus diketahui ya, biar bisa menjawab pertanyaan dari soal ini gitu loh. Nanti ini GCS akan timbul nih di dalam soal ujian teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Jadi nilai normalnya harus tahu baru bisa menjawab. Oke? Jangan tebak-tebak buah manggis. Itu Mas Adil. Oke, siap. Berarti salah berjamaah soal yang Ya jangan pertama nih. ikut-ikutan. Kuncinya jangan ikut-ikutan. Benar. Jawaban yang pertama jangan ikut-ikutan, ya. Oke? Ah, Tetap semangat. Ayo. oke, Baru nomor tetap satu. semangat tuh. Pokoknya jangan ikut-ikutan. Yuk, sesuai analisa sendiri. Silakan soal nomor 2 dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawabannya diawali jawaban A oleh Kak Windri Sinta. Masih A dan ada D, satu orang yang menjawab D dan satu orang menjawab B. Berarti A, B, D. Didominasi jawaban yang A ya. Yang belum menjawab silahkan. Jawab di kolom chat, ayo. Nanti rasakan efek dari menjawab lebih cepat atau menjawab di kolom chat. Pasti rasanya beda daripada jawab dalam hati ya. Oke, kalau gitu mungkin beberapa teman-teman udah mulai penasaran jawaban yang betul yang mana? Dari A, B, atau D? Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan boleh nih dibantu Oke. kerja. Jawabannya adalah apa? A. Jadi teman-teman di sini harus mengetahui dulu, ya kan? Anatominya, fungsinya apa, anatomi fisiologinya, ya kan? Di sini pertanyaan sistem limbik, ya. Artinya dengan pasien yang mengalami defisit neurologis, sistem limbik apa itu? Sistem limbik ya, di mana sistem limbik itu apa? Pada kasus sistem limbik dia bertanggung jawab terhadap perasaan, afek dan emosi ya. Jadi teman-teman sudah benar yang jawabannya A ya. Jadi sistem limbik itu bertanggung jawab terhadap afek dan emosi. Gitu, Mas Aldil. Oke. Oke, siap. Baik, Bu. Terima kasih. Jawabannya betul adalah yang B. Hanya satu orang, dua orang yang betul. Sisanya masih kurang teliti, mungkin terkecoh ya. Kalau gitu kita coba lagi, fokus lagi. Lagi-lagi emang fokusnya yang perlu diatur. Silahkan. Soal nomor 3 dimulai dari sekarang. Recording in progress.
3, 2, 1. Jawabannya ada C, B, A. Berarti A, B, C ya. Ada D juga, berarti A, B, C, D. Ayo hati-hati di UKOM juga nanti akan seperti ini kondisinya. Melihat jawaban A, kok benar, B, kok benar, C juga kok benar. Akhirnya kita bingung di UKOM. Ayo latih dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Manfaatkan benar-benar bimbingannya. Kalau bingung nanti di akhir tanya jawab, tenang aja. Kalau masih bingung. A, B, C, D. Masih A, B, C, D. Oke, waktunya sudah habis minus 1 menit. Kalau gitu, silakan disimak pembahasan. Silakan boleh nih. Oke, kembali lagi nih teman-teman Bapak Ibu dalam melakukan pemeriksaan ya kan, ini harus tahu ya Weber itu bagaimana, Rina itu bagaimana ya. Jadi jawabannya adalah D, Suabas ya. Di mana sini pemeriksaannya kan menggunakan garpu tala toh, ya kan? Dia membandingkan konduksi getaran pada tulang mastoid. Di sini dirasakan pasien dan perawat. Ingat, membandingkan hantaran telinga, ya. Orang yang diperiksa sama dengan yang pemeriksa. Tapi ingat, pemeriksanya itu juga harus tidak ada masalah mengenai telinga, ya. Jadi misalkan Mas Adi, Ibu periksa nih. Untuk membandingkan itu adalah Mas Aldi, saya periksa getarannya, nanti saya periksa lagi ke telinga saya, dengar apa tidak. Gitu loh. Oke? Gitu. Jadi teman-teman harus tahu pemeriksaan ini itu apa, kan ada di situ ya. Weber itu bagaimana, audiometri itu bagaimana pengukurannya gitu kan. Kalau Weber itu kan antara tulang telinga kiri dan kanan. Gitu, Mas Adil. Jadi teman-teman Bapak Ibu harus tahu nih bedanya pemeriksaan ini ya. Oke? Dapat dipahami nggak? Nah, dapat dipahami nggak sampai sini, sampai soal nomor 3, teman-teman? Silakan direspon kolom chat. Apakah dapat dipahami? Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah melakukan dan ada juga sebagian jarang melakukan gitu ya. Tapi rata-rata orang lapangan mah tahu lah pemeriksaan ini gitu ya. Oke? Ya. Gitu Oke, Mas paham Adil. ya? Nggak ada ini ya, paham ya? Oke, kalau nggak paham nanti di akhir bisa ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Apa sulit ya? Apa sulit ya? Apa ini baru denger lagi nih materinya udah lupa mungkin nih. Oke, silakan. Yuk, kita mulai dulu soal yang 4. Dimulai dari sekarang.
Oke, jawabannya paling banyak adalah yang E. Tapi satu orang ada yang C. Satu orang doang nih Bu Leni yang C, sisanya E. Oke, Oke. kalau gitu silakan Bu Leni, boleh langsung dibahas. Ya, teman-teman Bapak Ibu juga udah tahu pasti ya sebagian rata-rata udah pernah melakukan atau mengerti ya teknik teknik apa abdominal thrust ya dilakukan dari mana posisinya kita di belakang pasien dengan posisi dari umbilikus ke PX gitu ya. Benar, jawabannya adalah E, umbilikus dan proxessus expedus atau kita sebut dengan PX ya. Jadi teman-teman tahu bagaimana melakukan abdominal thrust ya. Gitu. Ini hal-hal biasa sih, BTCLS juga sudah dipelajari kayak gini, Mas Adiu. Oke. Oke, siap Bu Leni. Soal nomor 4 ini mulai mulai ketemu nih. Nah, jawabannya banyak yang E. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih sisa 3 soal lagi yang bisa kita kerjakan ya. Iya. Silakan. Bisa dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya seragam. Memilih jawaban yang E. Jangan ikut-ikutan ya. Ayo, jangan ikut-ikutan tuh. Ada yang D. Nah, nih ada yang D nih, Bu. Oke, E dan D ya. D hanya satu orang. Apakah yang D betul sendirian? Apakah yang E yang betul berjamaah? Oke, langsung kita simak pembahasannya. Silakan Bu Leni. Oke. Kita lihat dulu nih pertanyaannya, ya kan? Manakah prosedur paling tepat dilakukan oleh perawat? Nih, kata kuncinya. Setelah tindakan mantuk tes. Ya, ini kata kuncinya nih. Setelah tindakan mantuk tes. Apa prosedur paling tepat? Adalah jawabannya setelah kita nyuntik, kita harus mencatat dong lokasinya di mana, tanggalnya di mana, jamnya berapa. Baru langkah berikutnya. Gitu ya. Benar, jawabannya adalah Mas Adil. Oke. Teman-teman udah terbiasa kayak gini mungkin ya di lapangan ya sering melakukan jadi udah tahu langkah-langkahnya. Ya, Bu Leni. Oke, betul ya. Betul berjamaah yang E. Nah, 2 soal terakhir nih. Kalau bisa 2 soal terakhir ini betul berjamaah terus. Biar makin meningkat motivasi semangat satu kali ujian. Oke, soal nomor 6. Silakan hitung-hitungan lagi nih. Silakan dari sekarang. Yuk.
3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang sudah muncul itu adalah D dan E. Dua nih. D dan E. Ralat Kak Yunita, milih D jadinya. Boleh. Apakah jangan-jangan ini D yang betul? Mana ya yang betul ya? Kalau hitung-hitungan gini mungkin lebih terbiasa juga atau hafal mungkin ya sama rumus-rumusnya. Jangan tebak-tebak buah manggis ya. Iya, jangan nebak-nebak ya. Oke, waktunya sudah habis minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan mulai nih. Oke. Untuk menjawab suatu pertanyaan yang berhubungan dengan rumus, ini kan rumus luka bakar kan? Ya kan? Jadi teman-teman harus mengetahui dulu nih rumusnya, ya kan? Rumus luka bakar apa? Baxter 4 4 cc. di apa? Iya, 4 cc kali berat badan kali luas luka bakar, Bu. Yes. Nice, good. Hebat, mantap. Jadi teman-teman Bapak Ibu udah hafal ini ya. Rumusnya sudah tahu nih, ya kan? Jawabannya adalah benar. D, 3.600. Kenapa bisa jawab 3.600? Artinya teman-teman selain tahu rumus luka bakar, harus tahu dulu persentasinya ya. Dalam arti rumusnya begini. Setengah hitungan 8 jam pertama, ya kan? Sama setengah hitungan cairan diberikan 16 jam berikutnya. Oke, contohnya dia lukanya 36% toh, ya enggak? Jadi 4 dikali beratnya berapa di situ? 50 kilo. 50. 4 ya dikali 50 kilo dikali 36. Oke? Sama dengan 7.200. Total. Kan yang ditanya 8 jam pertama. Tadi 8 jam pertamanya apa? Berapa? Setengah toh dari cairan yang diberikan? Ya. Jadi 7.200 dibagi 2, dibagi setengah. Jadi 3.600. Gitu. Ya. Oke? Gitu Mas Adu. Dapat dipahami nggak nih Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Sulit? Oh, paham. Bu. Alhamdulillah. Jangan Kak Hesti aja nih yang paham, yang lain Ya, yang paham lainnya, apa yang enggak? lainnya. Paham nggak nih? Di sini ada nih Ibu udah kasih cara jawabnya di pembahasan. Mudah Oke. nggak dipahami dengan pembahasan yang Ibu berikan? Paham banget Bu, soal ini pertama kali dapat penjelasan simpel ini, wis. Wah, kalau kayak gini ya udah jadi catatan paling mudah nih. Alhamdulillah. Senang Alhamdulillah. deh saya, mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman kompeten deh. Udah Amin. Oktober. Amin. Amin Bu. Untuk harapan kami Amin. semua biar satu Iya, kali aja hukumnya jangan berkali-kali. iya. Iyalah, capek. Selain capek kena mental Bu, banyak yang kena mental soalnya Bu. Iya, Don, jangan tetap Iya, semangat. Ayo. jangan. Mendingan Heeh. sekali. Iya, betul-betul. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah benar 3.600. Oke? Gitu Mas Adil. Ya boleh nih. Nggak terasa, tinggal satu soal lagi nih ya. Kayak belajar baru 7 menit udah mau selesai. Oke, kalau gitu soal nomor 7 nih ditampilkan dan silakan dikerjakan. 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang sudah muncul ini seragam menjawab C, justice, yaitu keadilan. Masih yang C. Belum ada perbedaan, masih yang C. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Jawabannya yang mana ya? Ini betul berjamaah atau enggak nih? Semoga soal terakhir betul berjamaah. Silakan Bu Leni dibantu pembahasannya. Oke, mungkin tiap malam ya kan, dosen sudah memberikan soal etik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sudah hafal, sudah mengetahui apa itu autonomi, veracity, justice, beneficiency, kayak gitu sudah hafal ya, sudah mengetahui apa sih contoh-contohnya. Benar, jawabannya adalah C, justice. Ya, artinya kalau di itu harus apa? Berlaku adil dalam memberikan, ya kan? Perawat profesional itu harus memberikan adil dalam pelayanan keperawatan, ya. Mau dia miskin, mau dia kaya, tidak ada tuh namanya perbedaan. Jadi ini jawabannya adalah justice. Memberikan keadilan. Oke? Gitu Mas Adi, keren-keren deh, udah pada bisa jawab. Oke, betul berjamaah. Alhamdulillah 1 sampai 7 soal sudah selesai kita kerjakan dan sudah selesai kita simak pembahasannya dari Bu Leni. Tapi seperti biasa, tetap kok ada sesi tanya jawab. Barangkali masih ada yang mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan. Begitu ya Bu Leni ya? Iya, betul. Ayo Silakan. sharing-sharing. Atau susah saya berikan pembahasannya jadi tidak mudah dimengerti, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang Bapak Ibu teman-teman yang pengen bertanya dengan saya, nggak apa-apa di luar ini, misalkan bagaimana ini ke depannya ini gitu, boleh, nggak apa-apa, sharing kita di sini. Oke, Mas Adi. Ya, silakan tuh. Udah diberikan akses untuk bertanya tentang apapun. Silakan, ada yang mau bertanya? Apa jelas? Apa cukup begitu? Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan dinyalakan mikrofon atau diketik di kolom chat. Barangkali ada juga yang mau meninggalkan Zoom lebih dulu karena mungkin ada shift malam atau ada yang sedang mau lanjut perjalanan pulang, boleh. Tapi absen dulu ya. Absennya saya kirim di kolom chat. Sebentar. Silakan, absennya sudah saya kirim, tinggal diklik dan absen. Buat teman-teman, nah ini ada yang bertanya. Izin bertanya, nurse, apa perbedaan diagnosa hipovolemia dan hipervolemia? Hiper sama hipo ya beda ya. Jadi perbedaannya, kalau hiper artinya dia menandakan terjadi kelebihan. Di situ kan nanti ada data. Halo? Halo? Hiper itu kelebihan. Oh iya, Kak Monica sedang ini Bu membantu menjawab Bu katanya. Oh iya 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 Hiper iya. Ya coba. kelebihan. Ayo, boleh? Ayo. Dilanjut Kak Monica tuh. Silakan. Kalau hiper tadi apa Kak Monica? Untuk kuncinya mungkin kalau hiper itu kelebihan volume darah, volume darah ya. Kalau hipo itu kekurangan. Mungkin kata kuncinya diingat aja dari hiper sama hiponya. Oke. Ya. Jadi gini, terima kasih Kak Monica. Jadi gini, untuk menegakkan suatu diagnosa, kita lihat dulu nih tanda dan gejalanya, ya kan? Misalkan contoh nih ya, contoh hiperglikemia, contoh ya, sama hipoglikemia. Nih,
Kalau hiperglikemia artinya dia menandakan kadar gula darahnya tinggi. Jadi datanya yang harus ada di diagnosa itu hasil GDS-nya. Misalkan GDS-nya 500, itu menandakan dia hiperglikemia. Oke? Kalau hipoglikemianya, misalkan pasien datang ke IGD gitu kan, dengan keadaan kondisi misalkan penurunan kesadaran, diperiksa GDS gitu, hasil 20. Pasien mengalami apa? Itu namanya pasien mengalami hipoglikemia. Oke? Jadi teman-teman harus tahu nih batasan normalnya ya untuk menegakkan suatu diagnosa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu Mas Adil. Baik, siap Bu Leni. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Kak Dendi tadi. Kak Dendi Oke. Christian. Apakah terjawab? Terjawab ya sepertinya ya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Jangan cuma Kak Dendi aja, yang lain yuk silakan. Oke, sudah. Oke gini, Mas Adil. Siap. Teman-teman ya, nggak ada lagi nih bertanya biar saya kasih tahu nih ke depannya bagaimana untuk mengikuti kok. Ada lagi nggak? Cukup sepertinya nih Bu. Nggak ada. Nggak ada nih. Iya. Oke. Jadi gini, teman-teman, soal hukum itu 60% apa? Materi dari KMB ya. Sisanya dibagi-bagi jiwa, maternitas, bla 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 yang lain ya. Kalau KMB 60%, artinya dia lebih banyak soalnya dibanding ini lain ya kan? Gitu. Jadi teman-teman yang umumnya sering keluar ya, presentasinya misalkan teman-teman juga harus tahu nih cara hitungan tadi ya. Biasanya 1-2 soal luka bakar pasti akan keluar. Ya. Gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui, jangan tang ting tung ya. Itu kalau ditanya 8 jam pertama udah harus tahu ya nilainya, rumus pertamanya dulu, 16 jam berikutnya harus tahu gitu loh. Sisanya berarti kan dari 18 jam itu sisanya diberikan 16 jam berikutnya. Oke? Kedua, GCS itu pasti akan keluar. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya. Gitu. Jadi harus hafal, bukan dihafal sih. Kalau hafal lupa ya. Dimengerti penilaiannya. Kalau misalkan itu nilai tertingginya berapa? GCS normal kan 15 toh, ya kan? Misalkan nilai paling tinggi 4, motoriknya 6, verbalnya 5. 6 itu dari 6, 5, 4 itu apa aja poin-poinnya di verbal, di motorik apa aja poin-poinnya, itu yang harus teman-teman Bapak Ibu pelajari, dimengerti gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa nanti di Oktober ujian dimudahkan. Jadi sering-sering aja baca-baca terus soal-soal yang diberikan sama dosen-dosen pojok gitu ya. Gitu. Oke? Itu Mas Adil. Ya, Bu Leni. Nah, udah dikasih closing statement tuh sekalian tuh ya. Jadi teman-teman yang hukumnya Oktober, intinya sih Bu ya rumus-rumus juga ya Bu ya yang Iya, dipelajari lagi. Jangan sampai pada saat dapat soal yang hitung-hitungan teman-teman jadi blank, akan ngeblank ke soal-soal yang lain biasanya kalau terjadi blank. Jadi nanti pas ukom kalau bisa, kalau soalnya sulit langsung pindah ke soal yang lain, jangan stuck di situ aja. Nanti kalau betul. stuck di situ aja, nanti ke soal yang tadinya mudah jadi ikutan sulit. Iya, betul sekali. Ya, baik Bu Leni, sepertinya Nanti kan udah gini, semua. Mas Audi satu lagi. Nanti Siap. kan bisa diulang tuh, misalkan susah kan bisa naik lagi gitu kan untuk Ya, betul. ini gitu. Oke? Gitu Mas Nah, Adil. tuh. Oke. Nah, iya betul, bisa diulang lagi kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain. Ketik ragu-ragu ya Bu, yang diklik ragu-ragu itu. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Ya. Ya deh, Oke. pokoknya teman-teman nih pasti kompeten satu kali. Soalnya Amin 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 ya rabbal gelombang alamin. yang sebelumnya satu kali semua, Bu.
Iya, amin ya. Bangga deh. Alhamdulillah. Yang kemarin periode Maret, Juli, Agustus mereka 1 kali UKOM langsung kompeten. Ya Semoga Allah. teman-teman yang gelombang yang sekarang yang terakhir ini juga Mm-mm. kompeten semuanya. Amin amin ya Amin rabbal ya alamin. Allah, mudah-mudahan amin dah. Ya kan kita sebagai dosen, Poco, ya kan Poco, itu memberikan yang terbaik buat teman-teman Bapak Ibu, ya kan? Gitu kan. Ya. Oke, tetap Kita saling semangat berjuang belajar. ya Bu, saling Ya, bergandengan. Koko iya. punya tujuan, teman-teman punya tujuan, dosen punya tujuan, semua punya tujuan. Semoga sampai di tujuannya sama-sama. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Baik Bu Alamin. Leni, kelas Ya, pada malam hari ini sepertinya sudah selesai dan teman-teman sudah dapat menerima materi dari Bu Leni. Semoga mereka kompeten 1 kali ujian dan Bu Leni diberikan selalu amin. kesehatan. Amin amin. Oke, Ya rabbal alamin. Silakan Bu Leni, boleh menutup kelasnya. yes. Bapak Ibu, teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Kalau misalkan tadi saya memberikan agak rumit atau susah dimengerti, nanti boleh di sesi-sesi berikutnya, di kesempatan berikutnya. Atau mungkin udah nggak ada lagi, Oktober sudah harus kompeten, ya kan? Itu tetap belajar, ya, tetap semangat. Itu saja doa Ibu, doa saya, ya kan, mudah-mudahan kompeten yang ikut bimbel di vokal, ya. Itu aja Mas Aldi, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat Sama-sama. istirahat. Ya, makasih. Oke teman-teman semuanya, kelas malam ini sudah selesai. Kelas kita sisa 4 kali pertemuan. Harapan kami tim Foko yang memfasilitasi teman-teman bertemu dengan dosen-dosen di Foko, maksimalkan. Jika memang bingung silahkan ditanyakan. Jika ada pertanyaan yang kira-kira pengen banget ditanyakan, jangan sungkan. Lewat Mas Adi boleh, lewat admin Foko yang lain juga boleh. Segala request itu di kolom absen juga kalau mau ada request silahkan request. Nanti admin baca disampaikan ke saya sampaikan ke dosennya. Atau mau nyampein pada saat Zoom juga bisa. Tapi yang paling penting teman-teman, hukumnya kan dikit lagi dan pertemuan kelas kita tinggal sedikit. Apakah di antara teman-teman sudah punya jadwal tryout di kampusnya? Jika belum, tanya ke dosen di kampusnya, Pak, Bu, kapan saya jadwal pengkayaan UKOM-nya? Tryout-nya saya kapan, Bu, Pak, sekalian? Kalau misalnya memang belum ada dan ingin mengikuti tryout sebelum tryout di kampusnya, di Foko Indonesia sudah diinfokan di grup-grupnya bahwa ada tryout CBT yang bisa teman-teman kerjakan untuk mengasah kemampuan. Jadi jangan sampai mendekati UKOM H-3, H-2 baru tryout. Enggak, itu enggak bakal efektif. Enggak bakal efektif. Jauh-jauh hari, mumpung ini masih beberapa minggu lagi. Ya, gitu ya. Kalau gitu, terima kasih semua atas semangatnya sampai detik ini. Mas Adi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.